Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan langkah dan upaya yang bisa dilakukan oleh para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang gagal dan tidak bisa mengikuti seleksi di P3K 2023 ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, seiring penundaan hasil tes P3K tahun ini, banyak tenaga honorer yang deg-degan dan khawatir menantikan pengumuman. Terkait persoalan tenaga honorer yang saat ini belum tuntas, Menpan RB Aswar Anas baru-baru ini mengumumkan perubahan pola dalam rekrutmen ASN termasuk CPNS dan P3K. Menurutnya, rekrutmen ASN ini akan dilakukan setiap 3 bulan, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan setahun atau 2 tahun sekali. Perubahan itu disebut sebagai langkah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Anas pun menyoroti bahwa pendekatan ini akan menghindari pengangkatan tenaga honorer setelah pensiun seperti yang terjadi pada pola-pola sebelumnya. Jadi untuk rekan-rekan yang saat ini gagal di dalam seleksi penerimaan P3K di tahun 2023 ataupun tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan P3K pada tahun ini oleh karena tidak adanya formasi, jangan khawatir oleh karena memang ke depan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan merubah pola seleksi CASN dengan lebih fleksibel, artinya tidak lagi dilakukan setahun sekali, akan tetapi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi. Bisa dilakukan 1 hingga dengan 4 kali. Menpan menjelaskan bahwa rekrutmen setiap 3 bulan itu pemerintah dapat lebih efisien dan mengisi posisi yang kosong langsung dengan aparatur sipil negara tanpa melibatkan para tenaga honorer. Meskipun jumlah pensiunan tetap, tidak semua posisi akan diisi kembali oleh ASN. Menteri Anas pun juga mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menata tenaga non-ASN atau honorer hingga Desember 2024 targetnya adalah menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi. Upaya ini juga melibatkan perampingan struktur eselon 2 dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga dan menghemat biaya birokrasi hingga dengan 8 triliun rupiah. Fokusnya adalah posisi yang pertumbuhannya positif seperti guru, dosen, dan sektor kesehatan. Dalam konteks ini, rekrutmen ASN 2024 diharapkan membuka peluang bagi fresh graduate, terutama yang memiliki keahlian di bidang digital dan akuntansi. Demikian rekan-rekan, jadi mungkin ini berita dan kabar yang baik oleh karena memang pemerintah lebih fleksibel di dalam melakukan penerimaan P3K pada tahun depan, bisa sampai dengan 4 kali serta 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Semoga ini menjadi jalan bagi kita para tenaga honorer yang merindukan nasibnya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, apakah itu pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian rekan-rekan video kali ini. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer. Demikian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.